Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gizi, kembali lagi di podcast Gizi Persagi Sosial Ahli Gizi Bicara. Nah, tema kita pada hari ini yaitu menyambut bulan suci Ramadan. Di samping saya sudah ada kakak narasumber cantik yaitu Kak Indah Putri Nirmala Sari, STRGZ MKM. Ya, Apa kabar Kak? alhamdulillah baik. Ya, jadi bersama Kak Putri ke depannya nanti kita akan membahas dan mengkupas tuntas apa-apa sih tips-tips atau apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan bulan suci Ramadan. Nah, Kak, tentunya di luar sana sahabat gizi pasti penasaran nih apa-apa sih yang harus dipersiapkan khususnya diri dan gizi kita untuk mempersiapkan bulan suci Ramadan. Oh ya, baik. Jadi itu karena kita sebentar lagi akan menyambut bulan suci Ramadan yang sebentar lagi beberapa hari. Jadi tentu kita perlu mempersiapkan diri ya. Persiapannya itu baik secara fisik maupun mental. Nah, secara fisik itu seperti apa sih? Secara fisik itu tentu kalau kita dari orang gizi atau orang kesehatan harus mengkonsumsi makanan-makanan yang baik atau yang bergizi seimbang. Ya, tentunya itu supaya dapat nanti melatih tubuh kita beradaptasi untuk pola makan kita yang agak berubah nantinya pada saat bulan suci Ramadan. Karena kan kita ketahui bahwa kalau bulan suci Ramadan itu kita pada siang hari itu tidak makan, kita memindahkan waktu makan kita di malam hari dan di subuh hari. Jadi akan ada perubahan dari tubuh kita sehingga kita perlu membiasakan diri. Jadi dari sekarang sebelum masuk bulan suci, kita bisa membiasakan diri untuk mengonsumsi makanan-makanan yang sehat dan bergizi seimbang tentunya. Karena biasa kan orang kebiasaan makan fast food, makanan cepat saji itu kalau misalnya masuk bulan suci Ramadan biasanya agak berat Ya. ya untuk menyesuaikan diri. Jadi bisa dibiasakan memang dari sekarang. Kedua, tentu saja selain makanan yang seimbang, kita juga harus mencukupkan air cairan ya untuk tubuh kita karena kita tahu bahwa nanti pada saat bulan suci Ramadan kita beraktivitas tapi kita berpuasa sehingga tubuh kita rentan nanti dehidrasi sehingga kita harus memperhatikan itu juga membiasakan diri untuk mencukupkan cairan ya minum air putih yang baik dan sesuai dengan porsinya. Selanjutnya yaitu biasanya kalau ada sebagian dari kita juga bahkan sering mengkonsumsi kafein atau gula ya, misalnya dari teh yang manis. Nah, itu juga harus dikurangi sedikit demi sedikit supaya kita terbiasa pada saat puasa kita tidak membayang-bayangkan lagi kafein atau gula tadi sehingga bisa melatih kita. Selanjutnya ya tetap beraktivitas fisik seperti biasa, jangan terlalu berat agar nanti pada saat puasa juga kita tetap beradaptasi dan bisa beraktivitas seperti biasa. Selanjutnya selain persiapan fisik tentunya harus ada persiapan mental juga Ya. ya. Karena kan kalau kita berpuasa itu dari jiwa juga sebenarnya. Nah, tips-tipsnya itu cara-caranya supaya kita bisa secara mental menerima dan berpuasa, yaitu kita harus berpikir positif tentunya bahwa kita harus bersyukur sebenarnya karena kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan dan masih bisa berpuasa bersama keluarga dan bersama teman-teman seperti itu. Selanjutnya juga jangan terlalu membebani diri. Jangan terlalu stres supaya kita bisa fokus beribadah, berpuasa seperti itu. Dan juga terakhir kita bisa melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan ibadah seperti lebih banyak mungkin nanti bersentuhan dengan Al-Quran, bisa lebih sering berzikir, lebih sering sholat dibanding mungkin sebelum-sebelumnya seperti itu. Itu mungkin dari saya. Ah iya Kak, betul sekali ya Kak. Jadi memang sih kalau zaman sekarang itu anak-anak atau remaja khususnya Kak pasti HP ya Kak. Dan Iya, bulan puasa pasti kayak lebih ke ya Al-Quran seperti itu ya betul. Kak ya. Kemudian ini Kak, kan tadi Kakak mengatakan kalau bulan puasa kan kita waktu makannya pindah nih ke Iya, malam sama subuh ya. ya Terus sahur. Kak kan apa sih yang harus dilakukan saat sahur agar tetap bertenaga sepanjang puasa satu hari puasa itu Kak? Iya, betul. Jadi pada saat sahur tentu kita harus memperhatikan jenis, jumlah, dan makanan yang kita makan selama sahur karena itu akan mempengaruhi kita selama seharian kita berpuasa. Nah, apa jenis-jenisnya yang bisa kita perhatikan pada saat kita sahur? Tentu yang pertama adalah ada dari sumber karbohidrat kompleks. Karena kenapa? Karena kalau karbohidrat sederhana itu seperti gula atau beras putih misalnya atau nasi begitu
lebih cepat diserap sama tubuh sehingga lebih cepat termetabolisme di dalam tubuh sehingga kita cepat lagi merasa lapar. Jadi contoh karbohidrat kompleks itu misalnya adalah bisa kita makan dari roti gandum, bisa dari oatmeal ataupun bisa dari beras merah. Nah, itu mempunyai karbohidrat kompleks yang bisa nanti memberikan kita rasa kenyang lebih lama. Jadi pada saat sahur diperhatikan jenis-jenis makanan tersebut. Selanjutnya yaitu yang tinggi protein juga. Nah, makanan pada sahur yang tinggi protein itu juga bagus untuk memperpanjang rasa kenyang juga karena juga bisa mempertahankan massa otot. Karena kita berpuasa itu sebenarnya kita tujuannya adalah untuk menurunkan massa lemak tubuh tapi bukan massa otot ya, supaya kita tetap dalam keadaan sehat seperti itu. Selanjutnya yaitu ya itu tadi cairan yang perlu juga diperhatikan. Jadi dalam berpuasa pun tidak ada alasan kita tidak cukup cairan atau tidak cukup minum air putih misalnya. Karena kita bisa atur sebenarnya waktu-waktu dalam meminum air putih tersebut. Nah, di sahur, di buka puasa juga harus diatur bagaimana jam-jamnya atau waktu-waktu kita harus minum air putih. Nah, itu saja mungkin dari saya. Oh, ya. Jadi Kak, intinya ketika kita sahur, kita harus memperhatikan jenis makanan Ya, sama cairan kita harus tetap terpenuhi ya Kak ya. ya. Terus yang ingin saya tanyakan lagi Kak, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi lapar sama haus kita Kak selama berpuasa nih? Ya, tidak dipungkiri kan Iya. kita berpuasa tetapi tetap melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari, sepertinya beraktivitas di luar ataupun bekerja. Jadi kita harus memang memperhatikan apakah asupan kita ini dapat bertahan selama dari sahur tadi sampai dengan buka puasa. Jadi pada saat sahur itu tadi ya, makanan-makanan itu tersebut kalau bisa kita perhatikan, kita asup dengan baik dan juga porsinya harus sesuai, jangan terlalu banyak sehingga tidak menimbulkan terlalu kenyang, akhirnya tidak fokus beribadah setelah sahur dan juga konsumsi makanan yang seperti tadi. Hindari sebenarnya kegiatan-kegiatan yang terlalu berat atau aktivitas yang terlalu berat di luar sehingga kita bisa menghindari kelelahan ya pada saat kita berpuasa. Misal dan juga apabila terik seperti Iya. sekarang ini kita bisa menghindari juga terpapar matahari secara langsung ataupun frekuensinya sering di luar sehingga kita bisa mengurangi kelelahan atau dehidrasi dari tubuh. Dan juga pada saat berbuka puasa, itulah kembali tadi sama sahur, konsumsi air putihnya. Misalnya ya, saya kasih contoh. Pada saat kan kita disarankan untuk minum air putih 8 gelas per hari. Itu sarannya. Jadi bagaimana kita mengatur antara air putih yang kita minum itu antara sahur dengan buka puasa. Misal di buka puasa, kita pada saat buka puasa, kita dianjurkan memang kan untuk minum air putih. Pertama 1 gelas. Setelah makan untuk buka puasa bisa 1 gelas. Sebelum sholat tarawih misalnya bisa 1 gelas. Setelah pulang dari sholat tarawih juga bisa 1 gelas. Sebelum tidur di malam hari kita juga bisa minum 1 gelas dulu. Ini sudah ada 5 gelas. 3 gelasnya sisanya bisa kita asup di sahur. Pada saat bangun sahur kita bisa minum 1 gelas lagi. Setelah makan atau sebelum makan sahur boleh 1 gelas. Dan sebelum imsak atau berakhir masa sahur juga bisa 1 gelas lagi. Jadi bisa tercukupi ya untuk kita menghindari dehidrasi pada Iya. tubuh ya. Terus pada saat berbuka puasa usahakan juga konsumsi buah-buahan yang mengandung banyak air ya. Jadi akhirnya elektrolit bisa terganti dari cairan-cairan tubuh kita yang keluar karena kita beraktivitas Iya. kan setiap hari pada saat puasa jadi bisa diganti dengan elektrolit dari buah-buahan tersebut ya. Ya, jadi itu tadi tips-tips dari kakak pas kita apabila kita rasa haus atau lapar ya kak. Terus ini kak, kakak kan tadi mengatakan ketika kita berbuka harus dilengkapi elektrolit-elektrolitnya ya kak. Nah Ya. ingin saya tanyakan itu kak, bagaimana cara menyiapkan hidangan berbuka puasa yang sehat dan lezat khususnya kak? Ya, pada saat kita berbuka puasa kan selalu banyak tagline-tagline di luar biasanya berbukalah dengan yang manis. Manis-manis. Padahal yang manis belum tentu sehat ya. Iya. Jadi sebenarnya benar adanya bahwa berbukalah dengan yang manis itu benar. Karena kita di Islam juga Rasulullah menganjurkan kita untuk berbuka puasa dengan kurma dalam hitungan ganjil 1, 3, atau 7. Kalau tidak ada kurma berarti bisa diganti dengan air putih ya.
Nah, yang manis tapi bukan yang manis-manis. Yang manis-manis itu ya yang banyak jajanan takjil-takjil di Iya. jalan. Kalau yang manis ya biasa bisa diasup atau diperoleh dari buah-buahan. Hmm. Itu kan manis karena buah-buahan punya gula sendiri namanya fruktosa. Tapi berbeda dengan gula-gula sederhana yang seperti kita ketahui yang ada di dalam takjil-takjil seperti itu. Nah, hindarilah berbuka puasa dengan makanan-makanan seperti itu. Iya. Jadi bagaimana tipsnya untuk kita bisa membuat hidangan yang lezat dan Iya. sehat? Tentu yang tadi hindari makanan yang terlalu manis, yang terlalu bergaram dan berlemak. Juga makanan-makanan yang kayak pedas, Oh asam, iya. yang apabila kita punya penyakit lambung juga kan tiba-tiba makan yang pedas-pedas itu langsung akan berkontraksi dengan Iya. lambung seperti itu. Dan juga teknik pengolahannya bisa diperhatikan. Nah, teknik pengolahan kita bisa siasati pada saat kita membuat makanan untuk buka puasa. Misalnya jangan terlalu banyak teknik pengolahan dengan digoreng. Kan Hmm. kita di Iya. Indonesia itu aduh kayaknya kalau tidak buka puasa dengan Dengan gorengan gorengan. ada yang kurang. Iya Jalang betul Kak, betul. kote, risoles, Bakwan. bakwan. Nah, ada juga pisang hijau dan lain-lain. Iya. Takjil-takjil yang ada di luar sana itu sangat-sangat kaya akan lemak, yang manis-manis dan yang bergaram. Nah, itu dihindari. Hmm. Teknik pengolahannya kita bisa ganti dengan teknik yang dikukus Oh. ataupun dipanggang atau yang dibakar yang dapat mengurangi dari lemak tadi itu. Seperti itu untuk membuat hidangan-hidangan. Selanjutnya yaitu harus tentunya pada saat kita membuat hidangan harus bergizi seimbang. Iya. Artinya dalam satu kali kita makan nanti untuk berbuka puasa tentu harus ada sumber karbohidrat, protein, lemak, sayuran dan vitamin dan mineral itu ya. Jadi tentu harus beragam Iya. ya, jangan cuman makan pisang goreng, nanti habis itu nasi goreng dan lain-lain. Padahal kita lupa bahwa kita harus juga ada sumber vitamin mineralnya dari sayuran Iya. sama buah ya, Iya. seperti itu. Wah, jadi bagus banget ya Kak, Hmm. tips-tipsnya apalagi untuk makanan sehatnya dan untuk sehat dan juga lezat ya Kak. Ya, Ya, jadi penutup dari podcast kita hari ini Kak, saya ingin tanyakan atau minta sama Kakak nih, apa tips-tips sehat dalam menyambut bulan Ramadan Kak? ya, tips-tips sehat ala ahli gizi Iya. ya. Jadi karena kita berbicara tentang makanan, tentu saya akan memberikan tips-tips seperti yang sebenarnya kita sudah bahas Iya. sebelum-sebelum ini tadi, bahwa tipsnya itu yang pertama itu tentu kita harus memperhatikan makanan kita Iya. ya. Jadi kita bagaimana cara kita untuk memperhatikan makanan seimbang dan juga konsumsi air putih atau cairan. Di samping itu ada persiapan fisik dan mental tadi Oh, juga yang harus pertama Kak. dipersiapkan. Iya, betul. Dan juga makanan seimbang sudah. Terus berikan prioritas atau perhatian kita yang lebih kepada makanan-makanan dengan sumber sayuran dan buah dibanding dengan sumber yang lemak dan gorengan dan juga sumber-sumber yang dapat membuat kita nanti kelelahan atau Hmm. tidak fokus dalam berpuasa. Selanjutnya untuk makanan ya kita harus makan dengan porsi yang cukup. Cukup. Iya. Karena kan biasa kita kalau puasa itu Berlebih. sepanjang hari itu kita berpikir apa yang enak Iya. untuk buka puasa. Saya mau makan ini sebentar, saya Iya. makan ini. Sudah banyak listnya, Iya. tetapi pada saat sudah tersaji kita tidak bisa menghabiskan Hmm. semuanya. Akhirnya mubazir juga. Iya. Jadi kita harus lebih mengatur mindset kita sebenarnya supaya kita tidak berpikir untuk makan emosional. Hmm. Jadi itu istilahnya adalah makan emosional karena terlalu banyak makanan yang kita pikirkan. Kita mau makan ini itu, tapi Hmm. sebenarnya tubuh kita atau kita sendiri tidak sanggup Sanggup. untuk itu seperti itu. Dan juga tetap beraktivitas fisik tentunya, beraktivitas fisik ringan, tidak usah memaksakan yang terlalu berat, hindari stres Hmm. juga karena stres sebenarnya lebih banyak mengambil energi kita Iya, pada iya, saat iya. kita berpuasa.